Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur El Victor dimanapun Anda berada, Mas Barir yang sangat saya cintai, yang setia menemani saya. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang siasat dan tipu daya orang-orang Quraisy kepada Nabi. Terutama seorang yang pasti kita kenal, yaitu Abu Jahal, atau nama aslinya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Dulur-dulur El Victor, tokoh-tokoh Quraisy yang pada pertemuan yang lalu kita bahas telah melakukan penghinaan kepada Nabi kita Muhammad SAW, tetapi kemudian mereka dipermalukan oleh Fatimah binti Muhammad yang waktu itu masih berusia sekitar 10 tahunan. Dan yang kedua adalah seorang tokoh Quraisy yang dikenal cerdas, yaitu Abul Bukhturi, atau ada yang menyebut Abul Bakhtari. Abul Bukhturi. Jadi mereka merasa terhina oleh dua orang ini, yaitu Fatimah yang waktu itu masih 10 tahun dan Abul Bukhturi. Nah, yang paling malu Mas Barir, yang paling malu itu kemarin adalah Abu Jahal dan ada satu orang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id. Kalau ini saya kira jarang yang kenal Mas Barir, yang Uqbah ini ya, jarang. Lalu apa peran keduanya? Jadi yang memprovokasi orang-orang Quraisy supaya mereka menimpuki kotoran isi perut unta kepada Nabi ketika sholat, ketika sujud. Ini Abu Jahal. Lalu yang melaksanakan adalah Uqbah bin Abi Mu'id. Masya Allah. Jadi Nabi ini ketika sujud ditimpuki isi perut unta yang sudah membusuk, sudah bau busuk. Masya Allah. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Dan ini tujuannya memang untuk menghina Nabi. Masya Allah. Tetapi keduanya kemudian dipermalukan oleh Sayyidatina Fatimah binti Muhammad dan Abul Bukhturi. Jadi orang yang paling merasa malu adalah Amr bin Hisham dan atau Abu Jahal, kemudian Uqbah bin Mu'id. Nah, karena malu itu akhirnya kebenciannya semakin menjadi-jadi Mas Barir. Semakin menjadi-jadi. Tetapi Abul Bukhturi ini tidak berani bertatapan langsung dengan Nabi. Kalau duel gitu tidak berani. Jadi beraninya ya dari jauh gitu aja. Ini nunggu Nabi itu ketika di sekitar Ka'bah, kemudian sholat, kemudian sujud. Nah itu waktu yang paling tepat. Dari belakang ya. Masya Allah ya. Maka suatu hari ini Uqbah bin Mu'id melihat Rasulullah sedang sholat di sisi Ka'bah. Lalu dia segera melepas bajunya Mas Barir. Baju ini kemudian dipelintir ya, dibuat seperti tali itu ya, dikeraskan, lalu digulung menyerupai tali. Maka dengan sekuat tenaga baju ini digunakan untuk mencekik Nabi. Ya, ditali seperti kalau bahasa Jawanya itu kendat gitu ya, gantung diri itu ya. Gantung diri itu kan ditali itu ya. Jadi cekik, Nabi ini dicekik. Dan hampir saja cekikan itu menghilangkan nyawa Nabi Mas Barir. Untung ya, kejadian itu kemudian terlihat oleh Abu Bakar. Masya Allah. Jadi kejadian ini dipergoki oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lalu mendorong Uqbah bin Mu'id sambil mengatakan, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Bukankah dia datang dengan bukti yang amat nyata dari Tuhannya? Masya Allah, ini kata-kata Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata-kata ini nanti akan menjadi firman Allah. Apakah kalian akan membunuh laki-laki hanya karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah? Masya Allah. Dan nantinya Mas Barir, karena perlakuannya ini, Uqbah bin Mu'id ini
ketika perang Badar ini ditawan, ya, tertawan, lalu dia ini dieksekusi bersama dengan seseorang yang bernama An-Nadhr bin Haris namanya. An-Nadhr bin Haris. Jadi tawanan Badar itu ada 70 orang, tetapi yang dieksekusi cuma 2. An-Nadhr bin Haris dan Uqbah bin Abi Mu'aid. Yang 68 dilepas. Masya Allah, dibebaskan. Nah, kalau Uqbah bin Mu'aid tadi kan sudah jelas. Jadi yang dulu menipuki unta, sekarang mencekik Nabi. Jadi memang niatnya ini ingin membunuh, tetapi ditolong oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu kejahatan apa yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Haris ini? Masya Allah. Jadi setelah mengetahui ayat-ayat yang biasanya disampaikan oleh Nabi, dan ayat-ayat itu memang sebagian mengandung kisah, mengandung cerita, maka ia segera pergi ke Persia. Kalau Persia itu sekarang Iran. Yang konflik itu ya, Iran itu ya. Itu dulu Persia. Untuk apa? Untuk mempelajari kisah-kisah atau cerita yang berkembang turun-temurun dari negeri Persia. Untuk mempelajari kisah-kisah itu. Jadi ingin membuat kisah tandingan, Mas Bari, maksudnya. Maka sekembalinya dari Persia, ia membayar seorang wanita. Kalau sekarang mungkin biduan. Tetapi dulu kan syair, bukan lagu. Dia membeli seorang wanita, ya, yang setiap Nabi berdakwah untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, ia pun mendekati dengan biduannya. Begitu Nabi selesai bicara, ia segera mendebat apa yang disampaikan Nabi dan berusaha mengalihkan perhatian orang-orang kepada biduannya. Lalu biduannya ini bersyair. Yang syairnya itu menentang apa yang disampaikan oleh Nabi. Masya Allah. Menentang Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi. Dan An-Nadhr bin Haris ini kemudian berkomentar, bagaimana menurut kalian? Bukankah syair-syair yang disampaikan oleh budakku lebih menarik? Bukankah syair-syair yang disampaikan oleh budakku lebih menarik? Kemudian lebih menarik daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Masya Allah. Jadi bagaimana menurut kalian? Bukankah syair-syair yang disampaikan oleh budakku ini lebih menarik daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad? Nah, jika yang disampaikan Nabi itu mengandung kisah-kisah, mengandung cerita, ya, Al-Quran yang mengandung cerita, maka ia pun segera menyampaikan cerita-cerita legenda yang sudah dipelajari terlebih dahulu di negara Persia. Lalu ia pun berkomentar, kisah-kisah yang dibawakan Muhammad itu hanyalah sekedar dongeng orang-orang terdahulu saja. Ini yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Haris. Jadi ini kejahatan luar biasa, Mas Bari, mendebat Al-Quran. Sehingga ketika perang Badar, dia termasuk orang yang dieksekusi karena menghina Al-Quran. Al-Quran disamakan dengan syair-syair yang disampaikan oleh biduan wanita itu. Masya Allah. Ini 2 orang. Lalu bagaimana dengan Abu Jahal? Ketika selesai peristiwa penimbukan kotoran kepada Nabi itu, karena merasa terhina oleh Fatimah dan Abul Bukhturi, maka suatu saat dia berkata kepada orang-orang Quraisy, terutama kelompoknya atau dari kaumnya, yang waktu itu berkumpul di Ka'bah, Mas Bari, bahwa ia ingin membunuh Rasulullah dengan cara menghantamkan batu besar ke kepala beliau ketika sedang melaksanakan sholat. Lagi-lagi mereka menunggu Nabi ketika sedang sholat. Jadi seakan-akan sholat itu memang ya nyerah saja. Kalau dia apa-apakan pasti dia tidak akan membalas atau tidak bisa membalas. Apalagi pas sujud itu kan tidak tahu. Masya Allah. Lalu Abu Jahal meminta kawan-kawannya dari orang-orang Quraisy itu untuk membelanya dari upaya balas dendam yang mungkin akan dilakukan oleh Bani Abdi Manaf. Jadi andaikan Rasulullah terbunuh,
Iya, pastikan sukunya akan membalas dendam, Mas Bari. betul. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nyawa. Maka dia meminta kepada sukunya untuk membelanya, jangan sampai menyerahkan. Iya. Kemudian sukunya pun berjanji, mereka mengatakan, demi Tuhan, kami tidak akan menyerahkan kepada mereka selamanya. Demi Tuhan, kami tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selamanya. Iya. Lakukan saja apa yang engkau kehendaki. Maka esoknya, Mas Bari, jadi waktu itu sholatnya belum 5 waktu, tapi masih kira-kira masih subuh sama maghrib. 2 rakaat. Ya. Pergantian hari. Iya. Iya. Ini sebelum sholat resmi turun. Perintah sholat resmi, perintah turun perintah sholat secara resmi, belum turun. Jadi sholatnya waktu itu hanya kira-kira sekarang itu subuh sama maghrib dan dua rakaat. Gerakannya tapi masih sama ya. Gerakannya ada 2 yang jelasnya belum tahu saya. Ada rukuk dan ada sujud, itu pasti. Ya, gerakannya berdiri, rukuk dan sujud. Yang gerakan yang detail belum tahu saya. Masya Allah. Jadi mereka berjanji, demi Allah kami tidak akan menyerahkan kepadamu, kami tidak akan menyerahkan engkau kepada mereka selamanya. Lakukan saja apa yang engkau kehendaki. Maka esoknya pagi-pagi sekali, kalau bahasa kita itu meruput, Abu Jahal ini berangkat ke Masjidil Haram sambil membawa batu dengan susah payah. Batunya lumayan besar. Masya Allah. Lalu orang-orang Quraisy yang memang tahu rencana Abu Jahal ini, mereka juga berangkat, ingin tahu seperti apa peristiwanya. Ya, ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Masya Allah. Nah, sebagaimana biasanya, Rasulullah pun datang pagi itu menjelang matahari terbit, atau sekarang mungkin sholat subuh itu ya. Yang pertama tawaf, kemudian melaksanakan sholat di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, menghadap ke arah Masjidil Haram. Menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Mas Bari. Ini masih kiblatnya masih Masjidil Aqsa. Jadi sholatnya Nabi itu menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap ke Masjidil Aqsa. Jadi posisinya di selatan Ka'bah. Sehingga menghadap Ka'bah juga menghadap ke Masjidil Aqsa. Masya Allah. Maka ketika Nabi sujud, ya, Abu Jahal ini diam-diam mendekati Nabi dengan membawa batu yang sudah disiapkan. Nah, ketika batu itu sudah hampir dilempar, Mas Bari, batu sudah siap-siap dilempar ke kepala Nabi, tiba-tiba ia melihat sesuatu yang membuatnya takut. Jadi Abu Jahal seakan-akan orang-orang yang melihat itu melihat sesuatu, kemudian dia takut. Lalu tangannya ini menjadi kaku, badannya gemetar, batunya pun terlempar atau jatuh. Batunya jatuh dari tangan. Maka dengan wajah pucat dan jalan yang agak sempoyongan, dia kemudian mundur kembali ke kaumnya yang ingin menyaksikan apa yang akan dilakukan itu. Kawan-kawannya yang keheranan ini bertanya, Mas Barir, ada apa denganmu Abu Jahal? Ada apa denganmu? Kan sudah dekat, tinggal ngelempar saja. Kenapa enggak jadi? Kira-kira begitu. Beberapa waktu Abu Jahal terdiam. Seakan-akan dia, apa kalau sekarang ya, bahasa kita ya, tertegun ya. Kalau bahasa Jawa itu apa itu kalau bahasa Jawa itu? Temenggengen. Dia diam beberapa saat. Bibirnya sulit dibuka, Mas Barir. Lalu berkali-kali ia menarik nafas panjang untuk menenangkan diri. Jadi memang nafas panjang itu dari hidung pelan-pelan itu memang untuk menenangkan diri. Nah, setelah agak tenang,
ia kemudian menceritakan bahwa ketika dia mendekati Muhammad, maka dilihatnya ada seekor onta raksasa. Iya. Seekor onta raksasa yang membuka mulutnya, memamerkan gigi taringnya yang besar dan tajam. Jadi onta ini mendekat dan berusaha untuk menerkamnya. Onta ini. Dan onta itu baru pergi setelah Abu Jahal melepaskan batunya. Jadi batu yang dibawa itu dilepas. Masya Allah. Maka kabar kegagalan daripada Abu Jahal ini dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Orang-orang yang sudah masuk Islam, terutama Sayyidatina Khadijah, ini meluapkan kegembiraannya, Mas Barir. Dengan sangat rasa syukurnya ya atas keselamatan Nabi itu. Masya Allah. Nah, itulah bentuk penjagaan Allah kepada nabinya. Dan dia atau Allah akan terus menjaganya dari ancaman-ancaman dan gangguan orang-orang musyrik. Maka seluruh penduduk Mekah, baik yang sudah beriman maupun yang belum, mereka meyakini bahwa itu adalah hal gaib yang mampu melindungi atau menjaga Nabi Muhammad SAW dari tipu daya Abu Jahal. Jadi onta yang dilihat oleh Abu Jahal itu, orang Mekah percaya bahwa itu adalah hal gaib yang untuk melindungi Nabi Muhammad. Baik mereka yang sudah beriman maupun belum beriman. Masya Allah. Maka sejak saat itu Abu Jahal merasa takut dan gentar ketika harus berhadapan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia berubah? Tidak. Apakah dia beriman? Tidak juga. Tetapi justru kebenciannya semakin menjadi-jadi dan tidak pernah paham. Maka ia mulai berpikir bagaimana siasat lain untuk menghabisi Nabi. Apa itu contohnya? Abu Jahal. Nah, nanti akan sampai sana. Masya Allah. Nah, ini ada kejadian menarik lagi, Mas Barir. Sebelum kita nanti sampai ke siasat Abu Jahal, bagaimana dia ingin menghabisi Nabi. Suatu hari ada seorang laki-laki dari kabilah Khath'am namanya. Kabilah Khath'am datang ke Mekah membawa beberapa unta untuk dijual. Dia ini penjual. Ya. Lalu Abu Jahal ini membeli. Tetapi hingga batas waktu yang telah ditentukan, dia belum juga membayar. Mencari gara-gara ini. Mentang-mentang dia pembesar dan orang itu pasti tidak akan berani menagih dia. Kan gitu. Masya Allah. Jadi dia ngomongnya membeli, setelah untanya diambil, disuruh nunggu beberapa hari. Setelah beberapa hari tidak dibayar juga. Masya Allah. Dan tidak ada tanda-tanda untuk dibayar. Etikatnya enggak ya? Tidak ada etikat baik ya untuk membayarnya. Maka dengan kesal hati orang ini kemudian pergi ke Masjidil Haram, mendatangi orang-orang Quraisy untuk meminta bantuan, yaitu menagih Abu Jahal. Nah, bagi orang-orang Quraisy ini kesempatan bagus ini, Mas Barir. Kesempatan bagus untuk apa? Untuk mempermalukan Rasulullah. Jadi kemudian orang ini disuruh untuk meminta tolong kepada Nabi. Dan menurut anggapan mereka, Nabi tidak akan berani untuk menagih Abu Jahal. Gitu. Sehingga kemudian Nabi malu. Masya Allah. Maka kemudian orang ini mendatangi Rasulullah yang kebetulan waktu itu duduk-duduk juga di sebelah Ka'bah tapi di sisi yang lain. Jadi mereka menunjuk Nabi, orang yang sedang duduk di sana itu dia pasti akan mau atau bisa membantumu untuk menagih kepada siapa tadi? Abu Jahal. Masya Allah. Maka lelaki itu kemudian mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Wahai hamba Allah,
Abu Jahal telah berbuat sewenang-wenang kepadaku. Ia tidak mau membayar unta yang dibelinya. Padahal aku adalah orang asing yang sedang melakukan perjalanan jauh. Jadi orang dulu itu kalau mau melakukan perjalanan jauh itu membawa ini ternak, Mas Barir. Ada yang dijual, ada yang disembelih untuk makan. Untuk biaya hidup itu ya jual ternaknya, kemudian menyembelih ternaknya juga. Tadi aku meminta bantuan kepada orang-orang yang berada di sana itu, menunjukkan orang-orang yang sedang berkumpul kepada Nabi itu. Lalu mereka menunjukkan kepada aku bahwa seseorang yang bisa membantuku, yaitu engkau, maka saya datang kepadamu, kata orang ini. Oleh sebab itu tolonglah aku, semoga Allah merahmatimu. Nah, mendengar permintaan itu, Nabi kemudian berdiri dan mengajak laki-laki itu untuk mendatangi Abu Jahal. Nah, orang-orang musyrik ini kaget, Mas Barir. Loh, kok wani gitu loh. Dikira Nabi tidak berani gitu. Ternyata Nabi berdiri langsung mengajak orang ini untuk mendatangi rumah Abu Jahal. Jadi memang tujuan mereka untuk mempermalukan Nabi. Lalu mereka berkata kepada seseorang itu. Mereka orang-orang Quraisy ini berkata kepada satu orang di antara mereka. Ikuti mereka dan lihatlah apa yang akan dilakukan oleh Muhammad. Mosok wani kira-kira. Masa berani. Maka ada seorang yang mengikuti dari jauh. Nah, sesampainya di rumah Abu Jahal, Rasulullah mengetuk pintu. Kemudian ditanya oleh Abu Jahal, siapa itu? Muhammad, keluarlah. Maka Abu Jahal kemudian keluar. Begitu melihat Nabi, dia langsung ketakutan. Wajahnya pucat. Lalu Rasulullah mengatakan, berikan kepada orang ini apa yang menjadi haknya, yaitu pembelian unta tadi. Maka dengan gemetaran Abu Jahal ini masuk, lalu balik lagi, kemudian mengatakan, baiklah, akan saya lunasi utang-utangku sekarang. Dan dia masuk kemudian mengambil uang. Nabi kemudian mengatakan kepada orang tadi, itu hakmu, kau boleh menggunakan apapun untuk keperluanmu, sesuka hatimu. Masya Allah. Maka dengan gembira orang ini kemudian kembali ke Ka'bah, Mas Barir. Ingin memberitahu orang yang tadi merekomendasi untuk menghadap Nabi itu. Merekomendasikan tadi. Masya Allah. Mereka kemudian didatangi oleh orang tadi, laki-laki tadi, kemudian memberitahu bahwa hakku sudah disampaikan. Hakku sudah disampaikan oleh Abu Jahal berkat orang yang bernama Muhammad. Jadi Muhammad telah membantuku untuk meminta hakku dari Abu Jahal. Lalu ia pun mendoakan Nabi. Ketika ini berarti Nabi tidak ada di situ. Semoga Tuhan membalas Muhammad dengan kebaikan. Sebab ia benar-benar telah mengembalikan hakku. Nah, tak lama setelah itu, Mas Barir, orang yang disuruh mengikuti Nabi tadi, yang juga menyaksikan, juga mendengar apa yang terjadi ketika Nabi mendatangi Abu Jahal itu, dia menceritakan kepada orang-orang yang masih berkumpul di situ bahwa tiba-tiba Abu Jahal ini ketakutan lalu memberikan uang yang diminta atau utang yang diminta itu. Masya Allah. Nah, ini kan kesaksian dari orang sendiri, Mas Barir. Pasti dipercaya kan gitu. Betapa kagetnya mereka, Mas Barir. Maka dengan kisah itu rasa gentar kemudian merayap ke dalam setiap hati orang yang hadir di tempat itu. Mereka juga ini tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Kenapa Abu Jahal mendatangi kenapa Abu Jahal ini melakukan hal itu? Kok bisa ditagih Muhammad kok
dikasih. Iya betul. Kok nggak dibiarkan saja biar dia Ya. malu kan gitu. Ah, Masya Allah. Nah, ketika mereka masih terhedar-heran, Abu Jahal pun datang kepada mereka. Iya. Oke. Kemudian jadi datangnya dengan wajah lesu ya, tertunduk gitu. Lalu mereka mengatakan, celakalah engkau wahai Abu Jahal, demi Allah, demi Tuhan kami, ya, demi Tuhan, kami tidak pernah melihat seorang yang melakukan apa yang kau lakukan kepada Muhammad tadi, Iya. yaitu membayar utang kepada orang yang minta tolong tadi. Iya. Lalu apa jawab Abu Jahal? Justru kalianlah yang celaka. Justru kalianlah yang celaka. Sebab ketika aku mendengar ketukan pintu, lalu aku mendengar suaranya, tiba-tiba saja aku merasa ketakutan. Jadi kerungu suaranya, tiba-tiba takut. Iya. Lalu aku keluar dan aku lihat di atas kepalanya ada seekor unta raksasa yang sedang membuka mulutnya, ya, kelihatan gigi-giginya yang seakan-akan ingin menerkamku. Iya. Ini yang dilihat oleh Abu Jahal. Masya Allah. Jadi untanya sama Mas Barir. Jadi, unta yang dilihat waktu Abu Jahal mau menimpuk batu itu, Iya. dengan unta yang ketika Nabi menagihkan utang itu, Iya. sama. Masya Allah. Jadi justru kalianlah yang celaka, kata Abu Jahal itu. Iya. Iya. Jadi ketika saya ini melihat Muhammad, tiba-tiba di atas Muhammad ada unta raksasa yang sangat menakutkan. Demi Tuhan, andaikan aku tidak memenuhi permintaannya, pasti unta itu akan memangsaku. Iya. Jadi pasti, jadi andaikan, ini menurut Abu Jahal, andaikan dia tidak mau membayar utangnya, maka unta itu pasti akan memangsaku, kata Abu Jahal. Iya. Iya. Masya Allah. Maka berita ini kembali menyebar dengan cepat. Orang-orang yang sudah masuk Islam semakin yakin bahwa Allah pasti akan menjaga Rasulnya sampai beliau berhasil menyebarkan risalah Islam. Allah juga pasti akan menyengsarakan orang-orang zalim dan menggagalkan seluruh tipu daya mereka, sebagaimana yang telah terjadi kepada Abu Jahal. Iya. Iya. Nah, peristiwa ini sangat melegakan orang-orang Muslim, terutama Khadijah, Mas Barir, sebagai seorang istri ya. Dia begitu bahagia menyaksikan bagaimana Allah sekali lagi memperhatikan atau memperlihatkan kekuasaannya. Lalu bagaimana dengan Abu Jahal? Apakah dia kendor atau dia ingin masuk Islam? Justru dia semakin membenci dan dia akan merencanakan sesuatu yang lebih jahat lagi kepada Nabi. Tetapi apa rencana itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.